Saya ucapkan salam dari Nia Selatan, Yahobu. Perkenalkan, nama saya Yartinus Samajiana, nomor induk mahasiswa 9233412244, alamat Hilya Belata, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga di Universitas Negeri Medan. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Sombambawa, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan tempat praktek pengalaman lapangan di SMK Negeri 1 Toma, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Yahobu. Apa kabarnya? Baik, Pak. Tidak ada kekurangan satupun kan? Tidak. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat Saja. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan ke depan dan semuanya kalau boleh bisa berdiri kan? Baik, teman-teman, sebelum kita memulaikan proses belajar kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga sampai siang ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami, kiranya Tuhan yang selalu berada di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya masuk kita pada Bapak absen dulu ya. Apakah semuanya sudah hadir atau belum? Ya. Nanti kalau apa namanya tunjukkan tangan di atas ya. Iya, Pak. Susanti Duha, Hadir, Pak. Padianus Duha, Aswin Wau, Hadir, Pak. Surya Gemilang Harita, Riang Flora Gowasa, Hadir, Pak. Stephen Gowasa, Januan Lato, hadir Pak. Iya. Nel Tavon Bajiko, Hadir, Pak. Yestiari, Hadir, Pak. iya. Nel King Dagi, Hewilda Duha, Hadir, Pak. Christoph Darmawan Duha, Hadir, Pak. Dea Duha, Hadir, Pak. Noven Madugu. Hadir, Pak. Baik, terima kasih semuanya hadir ya. Hadir, ya, Pak. Semuanya pada posisi hadir. Sebelum juga masuk kita pada materi, mari kita menyanyikan lagu Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil lembut sentosa, bina di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita pada mungkin anak-anak kami sudah belajar kemarin tentang produk ya.
sudah dipelajari tentang produk kemarin, mungkin masih ingat anak-anak kami ya, apalagi kalau sudah belajar di rumah. Ya, pasti ingat apa yang dipelajari kemarin di saat hari Selasa kemarin ya. Apa yang sudah kita paparkan kemarin waktu Selasa, dan mungkin masih ingat ya. Ada pertanyaannya saya Bapak tanyakan ya. Masih ingatkah pembelajaran Selasa kemarin? Jika masih ingat, apa itu packing kemasan? Siapa yang bisa apa itu packing kemasan? Baik, silakan dari kelompok mana tunjukkan. Saya meminta dari kelompok 3. Packing kemasan diartikan secara umum adalah bagian luar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan terhadap benda lain. Ya, itu dia tentang apa itu packing ya, atau kemasan yang untuk menghindari benturan-benturan yang terjadi ya, sehingga tidak menimbulkan barang itu tidak rusak ya. Itu harus dijaga betul ya, apalagi kalau memang pesanan ya gitu. Seterusnya mungkin Anda masih ingat juga ya, jenis-jenis kemasan produk berdasarkan bahannya ya. Mungkin masih ingat anak-anak kami tentang kemasan produk ya, berdasarkan bahannya ya. Bisa kira-kira siapa yang bisa kira-kira? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya mewakili dari kelompok 1. Saya bernama Yan Melato, akan menjawab pertanyaan dari apa Anda juga masih ingat jenis-jenis kemasan produk berdasarkan bahan disebutkan. Ya. 1. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang tidak keras, seperti bungkus permen yang terbuat dari plastik. Ya. Kedua, kemasan dari rigid atau kemasan kaku adalah kemasan yang bersifat kuat dan kuku, seperti botol minuman. Yang ketiga, kemasan semi fleksibel adalah kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan kemasan rigid, seperti kertas karton dan kardus. Ya, itu dia sangat bagus sekali tentang jenis-jenis produk kemasan. Ya, ada 3 item dia, sangat bagus sekali. Ya, di situ ada diwajibkan sama kita harus berbentuk apa tadi di situ? Berbentuk rigid, ya. Ya, berbentuk rigid. Ya. Kemasan fleksibel, kemasan rigid, dan kemasan semi fleksibel. Nah, itulah dia tentang jenis-jenis produk yang kita pelajari di hari Selasa kemarin. Ya. Satu lagi Bapak tanya ya. Ya. Berdasarkan kegunaan primer dan sekunder kemasan tersebut, contohnya, coba Adik kasih salah satu contohnya tentang kemasan produk ya, atau kegunaan. Ada 2 ya, bentuk primer dan bentuk sekunder. Siapa kira-kira yang bisa? Yang sudah belajar semalam? Ada? Ya, silakan. Baik. Salah satu contohnya ya. Ya. Contohnya itu kaleng susu, karton sekunder, karton tempat kaleng susu, dan kemasan tersier, kaleng dan karton yang sudah dipackingan dan siap untuk disalurkan. Ya, itu dia seperti bentuk kaleng susu ya. Itulah dia tentang
kegunaan primer dan sekunder, dan kemasan yang dibuat dalam itu salah satu contoh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu kita masuk pada ice breaking ya. Kita putar videonya ya, ice breaking. Baik, silakan untuk berdiri. Ya, kita ikuti namanya ya, gerakannya ya, biar apa bisa bergerak. Nah, stop. Sambil goyang gitu. Sambil berdiri luruskan badan itu gimana supaya nggak ngantuk. Ya. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, inilah pada hari ini kepada anak-anak kami, inilah hasilnya kita kumpul di sini dan belajar di sini untuk belajar apa itu tentang kemasan produk ya. Pelajarannya itu di atas ya, peserta didik menentukan konsep desain produk, barang atau jasa ya. Peserta didik menentukan konsep desain produk, barang dan jasa. Keduanya peserta didik menerapkan jenis dan bentuk desain serta kemasan produk, barang atau jasa. Ketiga, peserta didik menjelaskan konsep desain atau contoh dan kemasan produk, barang atau jasa. Selanjutnya memiliki atau memilih desain atau contoh dan kemasan produk atau jasa. Dan terakhir mempresentasikan hasil diskusi ya mengenai konsep di saat konsep desain ya atau prototip dan kemasan produk, barang atau jasa dengan kreatif dan inovatif. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan mari kita kupas dia secara bersama-sama ya. Kita melanjutkan materi kita tentang video pembelajaran. Ya, tolong diperhatikan. Setiap produk pada dasarnya memiliki keunikannya masing-masing, sehingga pemilihan kemasannya pun harus menyesuaikan dengan karakteristik setiap produk tersebut. Maka dari itu, jenis kemasan yang ada di luar sana pun bermacam-macam. Untuk mengetahui jenis-jenis kemasan itu, mari kita mempelajarinya sekarang. Halo rekan-rekan IKM, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai pemilihan jenis kemasan yang dapat dilihat berdasarkan karakteristik produk yang akan dikemas, serta bagaimana sebenarnya kondisi pengangkutannya. Nah, pada video kali ini
tentang jenis kemasan berdasarkan beberapa faktor. Tujuan dari pembelajaran video ini, rekan-rekan diharapkan dapat memahami serta mengelompokkan berbagai jenis kemasan berdasarkan faktor-faktornya. Jenis-jenis kemasan dapat dibagi menjadi 6 jenis. Ada kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya, berdasarkan kontak dengan produknya, berdasarkan kekakuannya, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, berdasarkan tingkat kesiapan pakai, serta kemasan berdasarkan produk yang dikemas. Di dalam video ini kita akan membahas 3 jenisnya terlebih dahulu. Mari kita lihat jenis kemasan yang pertama, berasal dari daun-daunan, karton dus, botol plastik, dan lain-lain. Kemudian ada kemasan yang tidak dibuang atau tidak dikembalikan oleh konsumen kepada produsen. Kemasan ini biasanya tidak dibuang dan dapat digunakan kembali oleh konsumen untuk keperluan lain, seperti kaleng biskuit yang biasanya dapat digunakan untuk wadah gula, kopi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kemasan yang dapat dipakai secara berulang, biasanya tidak dibuang oleh konsumen. Yang pertama, kemasan fleksibel. Bahan kemasan ini mudah dilenturkan tanpa ada resiko kerusakan, seperti retak atau patah. Contohnya adalah plastik, kertas, atau foil. Yang kedua, kemasan kaku. Bahan dari kemasan ini bersifat keras, kaku, dan relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Contohnya adalah kayu, gelas, plastik kaku, dan logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer. Artinya, kemasan yang memiliki kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contohnya adalah kemasan permen dan kemasan keripik pisang coklat ini. Yang kedua, kemasan sekunder. Artinya, kemasan yang fungsi utamanya melindungi produk pada kemasan primer, seperti kemasan sekunder dari permen berikut. Selain itu, ada juga kemasan kertas yang melapisi keripik pisang yang awalnya. Ya, diskusi kelompok bentuk dulu kelompoknya masing-masing, ya. Dibentuk kelompoknya, bentuk mejanya gimana cara membentuk suatu kelompok, ya. Baik, akan saya bagikan beban kerja kelompoknya masing-masing, ya. Ini. Baik, silakan dikerjakan, dibaca dan dikerjakan. Sekaligus nanti kalau sudah selesai dikerjakan maka presentasikan ke depan, ya. Silakan angkat judulnya apa, tentang apa di situ, ya. Maka tentang produk tadi dalam kemasan, silakan angkat judulnya. Sudah kita muat di lembar kerja itu supaya dikerjakan. Kalau ada kira-kira nanti yang kurang jelas, silakan ditanyakan sama Bapak, ya.
ditampilkan ke depan. Iya. Jangan malu-malu, nggak boleh. Siswa itu nggak boleh malu-malu. Ayo silakan kelompok 1. Mbak, silakan kelompok 1. Bisa? Belum siap? Ya, silakan Bu. Ada itu berapa soal ya? Ya, Bu, Terbuat dari kertas. kemasannya apa namanya kemasannya? Kayak contohnya kemasan tempat kue, kemasan Kemasan terbuat dari kemasan permen. permen bukan. Namanya kemasan permen, tapi kegunaannya apa? Apa yang bisa ditaruh di dalam? Agar melindungi Yang bisa ditaruh dalam permen. Mari kita tepuk tangan. Ya. baik. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, silakan ke belakang. Ya, kelompok apa lagi? Ya, coba diperhatikan nanti kelompok 3 ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami atau diskusi kami dari kelompok 3. Persilakan. Baik, inilah diskusi kami, yaitu 1. Menjelaskan cara membuat konsep kemasan produk, yaitu 1. Memahami produk dan target pasar, 2. Menentukan informasi penting yang harus ada, 3. Memilih warna, font, dan gambar, 4. Membuat desain yang sederhana dan fungsional, 5. Menguji desain. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Kelompok 3. Bila ada pertanyaan di antara itu, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Baik, pertanyaan kami dari kelompok 1 yaitu bagaimana cara kita mengetahui target pasar tersebut? Bagaimana cara mengetahui target pasar tersebut? Bagaimana cara kita? Kenapa bisa kita ketahui? Ya, Baik, di sini saya coba menjawab. Yang pertama itu kita mengetahui barang yang akan kita produksi dan kita menguji produk yang akan dipasarkan ke pasar. Jika ada yang dari lain. sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Baik, ada kan itu ya, dimodifikasi dia tulisannya sangat bagus sekali. Dia bilang, saya mau beli ini, berapapun harganya saya mau, saya ambil. Kayak gitu kan? Bisa dipahami kan? Bisa. Baik, ada bisa disimpulkan? Ada kesimpulan untuk kelompok 3? Ya, baik, silakan mari kita ke belakang. Baik, kelompok 1 bisa kira-kira kesimpulan dari teman siswanya, silakan berdiri. Kemasan. Yang pertama itu untuk memasarkan produk yang perlu kita ketahui, yaitu pengujian produk dan mengevaluasi produk tersebut supaya orang yang membeli produk itu nanti akan tertarik dan berminat untuk membeli produk tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kesimpulan dari siswa kami, salah satunya dari kelompok 3 ya, menarik kesimpulan bahwa bagaimana kemasan produk ini bisa ada daya tarik konsumen ya, sehingga dapat diproduksi oleh konsumen itu sendiri
sendiri, ya. Sekaligus juga, ya, Bapak tarik kesimpulan dalam hasil kelompok kamu ini tadi adalah produk, ya, adalah produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan atau diminta atau dicari, ya, itu dia, atau yang dibeli, digunakan pada atau digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, ya, sehingga keinginan pasar dapat terpenuhi adalah salah satu produk tadi, ya. Sudah Bapak sampaikan tadi, produk itu kita tidak melihat isinya, ya, hanya melihat kemasannya saja, maka ada daya tarik, ya. Bisa, ya, bisa dipahami, ya, sampai di situ, ya. Bisa, Pak. Terima kasih. Jawab dengan baik. Ada masing-masing di situ. Kertas itu aja, ya. Ya. Kertas itu aja, ya. Tulis aja, ya. Ya. Sudah. Ya. Baik, silakan dikerjakan. Ada 5 soal, ya. Dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan, ya. Pak, ini tulis nama, ya? Tulis namanya, jangan lupa tulis namanya, kelasnya, dan kelompoknya. Mana bukunya? Mana bukunya? Nanti mana video itu? Kalau ada yang kurang dimengerti, dapat ditanyakan, ya.
Sudah siap? Sudah, Pak. Baik, kalau memang sudah selesai, silakan dikumpul di depan. Sudah. Dan silakan kembali. Baik. Karena sudah selesai dikerjakan soal, maka materi kita pada hari ini adalah sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dari tadi kita sudah mempelajari materi kita atau tujuan pembelajaran pada hari ini, yang mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahami yang sudah Bapak sampaikan, dan pelajarilah di rumah, belajarlah bagaimana caranya belajar. Ya, cara belajarnya adalah membaca buku catatan. Ya, jangan malas, tidak boleh malas. Ya, jadi harapan kami dari Bapak Ibu guru dan baik di mana-mana sekolah, harus anak-anak kami wajib belajar. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita bersama. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa, karena dari awal kita sudah memulai doa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Baik, siapa yang memimpin kita dalam doa? Siapa namanya? Christine. Pak Christine ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Dipersilakan untuk berdiri. Ya Tuhan, kami dalam kerajaan surga, kembali kami memuji nama-Mu ya Bapa, di mana Engkau yang menyertai kami dari awal pembelajaran hingga kami nanti ini. Kami tahu Tuhan itu semua bukan kami kuat dan hebatnya kami, melainkan atas kasih Tuhan kami. Bapak, yang dimana sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, saya Tuhan mengantarkan kami dengan selamat. Hanya iman Tuhan dan singkat ini hanya kami berdasarkan melalui anak Yesus Kristus diselamatkan. Amin. Ya, baik, silakan duduk. Sudah kita serahkan juga dalam doa, dan harapkan nanti kalau udah pulang dari sini sampailah dulu di rumah. Terima kasih Yahoo.